Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Sabat, tanggal 31 bulan Januari tahun ke-2026. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Percaya Sepenuhnya kepada Kristus. Judul ini sekaligus merupakan topik pelajaran untuk satu pekan ke depan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama satu pekan ke depan, pelajaran kita akan didasarkan pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Filipi 3 ayat 1-16. Lalu kitab Roma 2 ayat 25-29. Lalu kitab Yohanes 9 ayat 1-39. Lalu kitab Efesus 1 ayat 4 dan 10. Dan kitab 1 Korintus 9 ayat 24-27. Selanjutnya saudara-saudara, sebagai ayat hafalan untuk sepekan ke depan, tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini menegaskan bahwa inti pengalaman keselamatan Kristen adalah kepercayaan penuh kepada Kristus, bukan kepada prestasi rohani atau ketaatan lahiriah yang sering kita banggakan secara manusiawi. Rasul Paulus dalam Filipi 3 dengan jujur membongkar kecenderungan manusia beragama yang ingin merasa aman karena identitas, ritual, atau pencapaian moral, termasuk sunat yang pada zamannya dianggap syarat keselamatan. Ia menunjukkan bahwa semua keuntungan religius itu tidak bernilai jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus yang hidup dan berkuasa. Kebenaran sejati bukan hasil usaha menaati hukum Taurat, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus. Dengan cara ini, Paulus menggeser pusat iman dari diri manusia kepada Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan. Saudara-saudara sekalian, lebih jauh, polemik Paulus tidak dimaksudkan untuk meremehkan ketaatan, melainkan untuk menempatkannya pada posisi yang benar dalam relasi dengan keselamatan. Sunat dan hukum Taurat melambangkan segala bentuk perbuatan lahiriah yang mudah dijadikan sandaran rohani, padahal tidak mampu mengubah hati manusia. Roma 2 menegaskan bahwa orang Yahudi sejati bukan yang lahiriah, tetapi yang hatinya disunat oleh roh, bukan oleh hukum tertulis. Prinsip ini tetap relevan hingga kini. Ketika orang percaya masih tergoda mengukur iman melalui aktivitas keagamaan semata, tanpa iman yang hidup kepada Kristus, semua perbuatan baik kehilangan makna kekal dan hanya menjadi simbol kosong. Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes pasal 9 memperkuat kebenaran ini melalui kisah orang buta yang disembuhkan Yesus, yang secara jasmani dan rohani mengalami pencerahan sejati. Orang Farisi yang taat hukum justru menolak terang karena merasa diri benar, sementara orang sederhana itu percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa iman sejati lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus, bukan dari status religius atau pengetahuan teologisis semata. Efesus 1 menambahkan bahwa keselamatan adalah bagian dari rencana kekal Allah di dalam Kristus,
sejak sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, hidup Kristen adalah respons iman terhadap kasih karunia, bukan usaha untuk membeli penerimaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini, bahwa percaya sepenuhnya kepada Kristus berarti menyerahkan seluruh dasar pengharapan kita hanya kepada karyanya yang sempurna, bukan kepada kelebihan atau kesalehan diri. Seperti ditegaskan Paulus, tujuan tertinggi orang percaya adalah mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, hingga hidup kita dibentuk serupa dengan Dia. Iman yang sejati akan menghasilkan ketaatan. Namun ketaatan itu lahir sebagai buah keselamatan, bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Reformasi Protestan mengingatkan gereja sepanjang zaman bahwa iman harus selalu ditempatkan di atas perbuatan, agar Kristus tetap menjadi pusat iman. Jika prioritas ini dijaga, umat percaya dapat hidup dalam kepastian kasih Allah, berlari menuju tujuan surgawi, dan menikmati keselamatan dengan hati yang merdeka dan penuh syukur. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita pelajari pelajaran pekan ini untuk pelajaran pada Sabat 7 Februari tahun 2026. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya.